Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi sensor getaran yang mana beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama Fadila Rihan Rizkina NIM D400 190 114, anggota kedua Muhammad Ibni NIM D400 190 120 dari kelas L. Pengertian dari sensor getaran. Vibration sensor atau sensor getaran ini adalah sebuah alat uji atau sebuah pengukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran pada jumlah frekuensi pada getaran yang terdapat pada sebuah sistem mesin dan beberapa jenis. Pengukuran ini juga bisa digunakan untuk melakukan pendeteksian pada beberapa masalah alin yang terdapat pada sebuah alat atau yang diuji, dan melakukan prediksi pada kerusakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa bisnis besar di dunia yang menggunakan alat berat di dalam pengoperasian mereka biasanya akan menggunakan alat atau sensor ini, dan juga kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan jika menggunakan alat ini di dalam pengukuran. Seperti vibration sensor atau sensor getaran ini akan dihubungkan pada aset atau tipe disebut saja sebuah benda. Benda ini nantinya akan dilakukan pemantauan secara nirkabel. Setelah itu, benda akan dilakukan pemantauan dengan berbagai macam metode pengujian. Kita bisa mendapatkan dua jenis data dari hasil pengujian. Yang pertama, frekuensi. Jenis data yang pertama adalah frekuensi, atau seberapa sering getaran terjadi pada sebuah benda. Dengan melakukan pelacakan pada saat terjadi lonjakan getaran pada benda, kita dapat menemukan akar masalah utama pada benda tersebut. Yang kedua, intensitas. Poin kedua yang kita dapat adalah intensitas pada saat getaran tersebut terjadi. Semakin banyak getaran yang kita dapatkan pada sebuah benda, maka akan semakin tinggi pula pengukuran intensitasnya. Selanjutnya, komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama itu adalah SW420. Sensor getaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya getaran dan akan diubah dalam ke sinyal listrik. Sensor ini juga disebut phasing measurement. Sensor yang digunakan adalah sensor phasing transducer, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan percepatan. Yang kedua yaitu adalah resistor, komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan yang mengalir dalam rangkaian. Yang ketiga, baterai. Sumber tegangan terbagi menjadi dua, yaitu sumber tegangan AC arus balik dan DC arus arah yang berfungsi sebagai penghasil tegangan pada rangkaian. Pada rangkaian ini menggunakan sumber tegangan DC. Spesifikasi baterai yang digunakan sebesar 5 volt. Selanjutnya ada dioda, komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi penghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor atau yang sering disebut kondensator merupakan komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik. Yang terakhir, LED yellow digunakan sebagai output dari sensor getaran. Apabila LED menyala, maka adanya getaran di sekitar. Oke, selanjutnya adalah sesi presentasi hardware yang akan disampaikan Rihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Hifni. Sekarang kita akan melihat rangkaian hardware yang telah dirangkai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hifni tadi, komponen-komponen yang dipakai antara lain dioda, vibration sensor, kemudian ada IC NE555, kemudian ada kapasitor dan LED, dan juga resistor. Diawali dengan
arus yang masuk melalui terminal kemudian masuk dioda agar dirubah dari AC menjadi DC. Kemudian arus DC yang sudah diubah oleh dioda ini akan masuk menuju ke vibration sensor. Pada kaki pertama vibration sensor ini terhubung dengan pin trigger yang ada pada IC. Pin trigger ini berfungsi untuk memicu atau memulai waktu atau timer yang nantinya output akan dikeluarkan melalui pin output yang terhubung dengan LED. Untuk selanjutnya bisa coba untuk dinyalakan. Pertama-tama hubungkan dahulu ke sumber daya. Sudah terlihat bahwa LED menyala karena sensor vibrasi mendapat sinyal getaran yang selanjutnya sinyalnya dikirim ke IC kemudian dikeluarkan melalui LED yang outputnya berupa nyala LED. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Hifni. Oke, setelah presentasi hardware, mungkin berakhir pula sesi presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.